Gimana langsung kita sambut aja Mas Anies Baswedan. Tepuk tangan dulu semuanya. Baca Pres, tepuk tangan. Woo! Tepuk tangan dulu ya. Ini dia. Silakan duduk. Sapa dulu panelis-panelis yang akan bertanya nantinya. Selamat siang semuanya, terima kasih. Silakan Bapak. Mas Anies. Ya, Silakan sapa dulu untuk teman-teman di Idea Fest dong. Sabar duduk dulu Oh bos. iya. Orang tuh ada satu-satu Mas gitu. Anies silakan boleh sapa teman-teman kita yang udah hadir di sini dan streaming. Oh oke, saya Iya, sapa dulu ya. boleh, Terima silakan kasih. sapa dulu. Senang sekali bisa kembali ke Idea Fest. Pertama kali saya kesini tahun 2013. Time flies. 10 tahun kemudian kita ngobrol lagi di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tempat untuk kita bertukar gagasan, tukar inspirasi untuk bergerak kita semua ke depan. Tepuk tangan, terima kasih. Nah, saya mau langsung pemanasan lagi. Sabar bos. Saya yang deg-degan. Saya udah nggak sabar nih. Jadi gini sebenarnya kita terlalu ini gak sih kak? Terlalu Kayak kuliah ya gitu. pack gitu kan enak pak bangkunya. Enak. Kalau yang ini nanti bapak harus mendapatkannya ya. Kalau ini sebenarnya kursinya enak tapi kurang stabil. Oh kursi-kursi sekarang yang begini emang kurang stabil sih pak. Ini mau arahnya mau kemana nih? Apa? Arahnya mau kemana? Enggak, ini gue ngasih tahu beneran kurang stabil. Iya, oke. Ngomongin soal kursi nih Pak, masih ada yang kosong nggak di Kementerian Kabinet apa? Enggak, ya, enggak. Saya enggak ke arah sana. Enggak ke arah sana. Siapa yang panik? Aku. Enggak gini, supaya kita lebih semangat kayaknya hari ini nanti dari panelis juga. Setiap kali yang mau bertanya boleh berdiri aja kali ya. Iya. Jangan duduk. Pak Anies juga kalau mau jawab boleh ke bawah panggung. Jangan. Jangan. Di sini Iya, aja. Di sini aja. Tapi boleh berdiri, boleh jalan-jalan maksudnya supaya lebih santai. Betul. Anak muda itu harus bergelombang. bergerak, Bang, bergerak gitu ya. Oke, pemanasan dulu. Pemanasan dulu ya. Kasih. Mas Anies. Seperti tadi pertanyaan pertama saya ke Baca Pres. Pertanyaannya adalah, kan masih banyak nih anak generasi muda yang masih bodoh amat terhadap politik dan pemilu untuk 2024. Apakah ada kerugian kepada negeri ini ketika anak muda sekarang itu golput? Kerugian. Ya. Kerugian Pak, Nah, kerugian. itu maksud saya. R. R ya. Dia seneng banget tuh Pak Anies datang nggak ada R-nya di namanya. Anies Baswedan bisa. Tadi sebelumnya saya yang present kalau dia ngomong bahaya. R-nya nggak kesebut bahaya. Iya. Waduh. Ya. Saya yang itu nggak ikut-ikut mas. Gini, soal anak muda pemilu, ketika ada pemilihan umum ya, pilpres dan lain-lain, mungkin kan kita anggap satu suara, what does it matter gitu. Iya. Ya, tapi kalau satu suara itu berpikir does it matter dan ada 10 juta orang yang berpikir begitu, maka that 10 million does matter. Okay? Dan kalau sekarang kita misalnya melihat biar diurusin orang lain, itu mungkin dianggap biasa sampai ada kebijakan-kebijakan berdampak. Misalnya nih, udah aja biar terserah ambil keputusan. Ternyata keputusan diambil, uang kuliahnya mahal, biaya pendidikannya mahal, kesehatannya mahal. Itu keputusan politik. Jadi menurut saya anak-anak muda ikut menentukan, ikut ambil pilihan, tapi lihat apa yang ditawarkan, apa rekam jejaknya, apa rencananya ke depan, dari situ tentukan bahwa ini akan berdampak bagi kita. Kalau diam, nanti kita akan menanggung konsekuensinya dan itu bisa mahal harganya. Tuh dengerin ya, jangan golput. Ya, bahkan bukan hanya anak muda, petani aja nih. Petani. Ya, petani, nelayan. Barangkali mereka menganggap ya saya nggak usah ikut-ikut. Sampai satu ketika ada keputusan-keputusan soal pupuk, soal jaring, soal itu yang ternyata berdampak kepada dia. Nah sekarang orang mulai sadar, lebih baik saya terlibat, mengorganisir, menentukan kami inginnya A, B, C, D. Itu ditawarkan dan itu kemudian jadi bagian dari keputusan gitu. Tepuk tangan dulu. Baik. Gitu ya berarti dari kita harus memilih. Harus memilih Satu nantinya. suara mungkin nggak berarti tapi kalau 10 juta orang mikir gitu berarti jadinya. Bayangin 1.000 rupiah mungkin nggak berarti. Iya. 10 juta.
boleh pinjem? Nggak ada bos, iya kan? Iya boleh 100 Mas Anies, ya siapa tahu kan. Oke berarti kalau, tadi kan Mas Anies bilang kalau kita itu harus memilih, cari, lihat backgroundnya, mencari segala informasinya. Kalau misalkan kita, misal anak-anak muda di sini kayak, yaudah deh saya pilih Anies gitu. Apa dampak baiknya untuk anak generasi muda Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Anies bukan Oh, lo? Iya, Pak Mas Anies. Anies. Mas Anies silahkan. Kenapa lu yang bilang bagus sekali? Lu ngeliat ke gua soalnya. Ini kan pertanyaan juga dari lu tadi. Cuma lu takut nanyanya kan? Bener. Iya, Mas Anies. Ya, jadi gini, anak-anak muda itu punya energi lebih, perspektifnya baru. Ini bukan saya katakan karena di sini banyak anak-anak muda aja, tapi memang selalu begitu. Dan itu sebabnya saya senang sekali selalu bekerja sama dengan anak-anak muda. Dari mulai dulu ketika apapun kegiatan dikerjakan, apa itu gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, gerakan Indonesia Membaca, semuanya adalah melibatkan anak-anak muda. Jadi ke depan seperti kami kerjakan di Jakarta, begitu banyak proyek-proyek di Jakarta dikerjakan bersama anak muda. Dan apa yang menarik, selalu muncul terobosan baru yang tidak terfikirkan oleh generasi yang lebih tua. Anak muda selalu bawa kebaruan, anak muda selalu bawa perspektif yang menyegarkan. Dan itu yang ditawarkan ke depan. Jadi pelibatan anak muda, kemudian sifatnya kolaboratif. Jadi kerja bersama, setara, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat disusun sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak muda. Yang saya tawarkan, kami sudah melakukan di Jakarta, pendekatannya seperti itu. Jadi ini bukan akan, tapi ini meneruskan yang sudah pernah dikerjakan. Keren banget loh. Yaudah deh kalau gitu saya lanjut ke panelis aja. Lanjut ke panelis. Panelis apakah sudah ada pertanyaan? Oke, saya dulu ya. Silakan. Ya, selamat siang Pak Anies. Perkenalkan nama saya Zensa. Dari Zensa. pemimpin.id. Pertanyaannya sederhana Pak. Mungkin Pak Anies boleh cerita, kita kan masih muda nih, pengen tahu. Ada nggak sih Pak turning point pada saat seorang Anies Baswedan muda dan sadar dan yakin bahwa dia siap menjadi pemimpin? Itu pertanyaannya, tapi hati kamu jangan nyuruh dia cerita nanti 12 menit. Ya. Ya. Siap. Terangkan. Nah. Ya gini, cerita masa lalu jadinya ya. Sebenarnya kalau diceritakan masa lalu tuh kesannya udah tua. Masih muda Pak. Saya sering paling bilang gini, apa definisi muda sama tua? Gak ada definisinya. Bang Andi Noya ini masuk muda apa tua? Muda dia. Marco? Ya. Marlo, muda apa tua? Muda banget. Muda banget sih. Muda banget, ada kali 10 juta, muda banget. Muda banget. Muda banget. Saya muda apa tua? Jadi saya bilang gini, kalau yang dia bahas adalah masa lalunya, dia sudah tua. Tapi kalau yang dia bahas adalah masa depannya, maka sesungguhnya masih muda. Gitu kira-kira. Nah, cuman saya sekarang disuruh bahas masa lalu gitu kan. Saya cerita sedikit. Ketika saya SD, kami bersama teman-teman membuat organisasi. Namanya Kelabang, Kelompok Anak Berkembang. Oke? Namanya Kelabang. Terus kegiatannya apa? Kegiatan sepak bola, badminton, kemudian kita bikin kaos sama-sama, bikin seragam, panggil orang untuk menjadi coach, dan kita jadi coach. Dan waktu itu saya kelas 5 SD, tapi yang anggota itu adalah anak-anak kira-kira dari mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Waktu itu saya yang diminta jadi ketuanya, memang saya inisiatornya pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak terbayang sebagai pemimpin, tidak. Ya bersama teman-teman saya mengorganisir. Begitu juga ketika SMP, SMA. Memang betul saya dipilih oleh mereka menjadi pemimpin. Tapi tidak kemudian ada perasaan, oh ya saya ini adalah pemimpin. Kenapa? Dari awal saya di keluarga itu diberikan semacam bekal. Anggap semua itu setara, anggap semua itu sama. Jadi kalaupun menjadi yang diamanatin untuk mengetuai, jangan pernah anggap sebagai lebih tinggi. Dan itu kemudian karena dari awal begitu terbiasa menjadi pendekatannya egaliter, setara. Jadi itu pengalaman masa muda, atau masa kecil ya, bukan masa muda, masa kecil. Ketika SD, SMP, SMA selalu berada di dalam amanat oleh teman-teman jadi ketua. Itu pengalaman saya ketika dulu. Oke Pak. Oke, baik. Lanjut Pak ya. Lanjut. Kan dalam perjalanan kepemimpinan Bapak itu cukup menarik Pak ya. Tadi dari kecil, terus juga masa muda. Ada nggak sih pernah merasa seorang Anies itu ragu
atau sedang bingung atau vulnerable. Nah biasanya apa sih Bapak yang tips buat kita yang sering ragu sama diri sendiri? Atau mungkin ada sesuatu kebiasaan Pak Anies yang biasanya kalau lagi ragu saya ngapain? Nah gitu, ada nggak Pak? Tumbuh itu sering dalam situasi dilema gitu. Kalau ambil keputusan ini konsekuensinya ambil keputusan B, itu sering kita alami. Tapi makin sering kita ambil keputusan, makin mudah kita memutuskan kemudian. Jadi ketika sekarang harus ambil keputusan walaupun besar tapi waktunya pendek, itu lebih leluasa. Karena proses latihannya itu udah dikerjakan panjang. Ngalamin, dari mulai milih SMA, bahkan pada waktu itu saya tidak mendapatkan SMA yang saya inginkan. Gagal masuk SMA yang saya inginkan. Saya mengalami dilema, saya harus ambil yang mana nih? Karena saya tidak dapat yang saya inginkan. Kemudian saya kepengen waktu itu masuk di fakultas teknik. Ternyata tidak bisa masuk fakultas teknik, saya harus mengambil fakultas lain. Jadi selalu ada jalan-jalan di mana kita merasakan tidak meraih yang kita inginkan. Tapi pengalaman saya, keputusan yang kita buat karena gagal, itu membuat kita dapat hikmah, dapat hal baru, dapat hal yang ternyata lebih baik daripada yang kita bayangkan akan kita dapat. Gitu kira-kira. Luar biasa. Luar biasa sih. Ya, Ebi. Oke, halo Pak Anies, kenalin nama aku Abigail dari Warisap Indonesia dan Bijak Memilih. Mau bertanya, jadi di hidup ini kan Pak kita punya banyak tujuan-tujuan yang mungkinnya baik. Tapi sayangnya realitas di lapangan dan realitas kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan yang mungkin dampaknya baik ini nih mungkin harus melewati cara-cara yang quote and quote bisa dibilang dilematis secara etis atau yang kurang baik. Kayak aku yakin Pak Anies pasti punya banyak visi, gagasan yang baik untuk Indonesia, tapi semua itu kan percuma kalau nggak dilakukan, perubahan tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, sayangnya mungkin tapi dalam berkampanye untuk memenangkan kontestasi ini mungkin harus ngelakuin hal-hal yang dilematis secara etis. Misalnya berkoalisi atau berteman sama grup tertentu karena masanya besar tapi mungkin mereka itu value-nya bertentangan. Terus habis itu mungkin berbagi-bagi atau goreng isu-isu sara karena itu populer di masyarakat. Bikin janji-janji yang wow yang masyarakat suka padahal mungkin mustahil untuk dilakuin atau tidak pernah di-plan untuk dilakuin gitu. Dan waktu mungkin setelah menang, governing pun itu kan banyak kompromi yang harus dilakukan untuk supaya mungkin tujuan itu bisa tercapai. Misalnya milih menteri, menterinya apakah yang paling kompeten yang ditaruh atau harus ada titipan gitu kan. Apakah harus merem-merem dikit ke kasus korupsi kelompok tertentu. Kalau enggak nanti nggak bisa ngelakuin rencananya. Nah jadi pertanyaannya aku tuh to what extent untuk Pak Anies hasil akhir yang diinginkan atau hasil akhir yang baik itu menjustifikasikan cara-cara yang mungkin kurang baik. Does the end justify the means to you? Thank you. Makasih Amigel. Kita hidup dalam kenyataan dan tidak hidup dalam idealita. Jadi dalam mengambil keputusan kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan nih, ada kuadran, 4 kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal, jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Oke. Kemudian yang horizontal itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Oke. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Oke. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urusan negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi nggak mungkin dalam satu kuadran itu saja, bukan? Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua, mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik, atau tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih, sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. Oke? That's life. Nah, yang baik dan benar nggak ada perdebatan. Tapi yang 2 kuadran yang diagonal ini, di situ letak judgment dan di situ letak leadership, di situ letak pengalaman.
Di situ letak kemauan mengambil risiko. Di situ letak kepemimpinan diuji. Oke? Nah, ketika baik dan benar saja pakai SOP, udah jadi itu pakai SOP. Kenapa? Karena baik dan benar. Nah, dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan. Berdialog semua kalangan. Bahkan ketika bicara pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya 1-2, padahal spektrum pendukung itu banyak. Nah, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung, bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi. Harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri. Untuk posisi kepala ini, kepala itu. Betul? Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi parameter pengambil keputusan yang predictable. Jadi, Miguel, kita tidak berada dalam situasi hanya ambil idealita aja. Kebanyakan dari kita maunya yang baik dan benar aja tuh. Padahal dalam hidup gak mungkin hanya baik dan benar. Bahkan dilema paling sederhana gini. Jalan Sudirman itu satu arah. Satu arah. Ya. Di perempatan Semanggi ada sebuah rumah sakit di situ. Misalnya nih. Terus ada kejadian kecelakaan di mana orang yang celaka harus dibawa ke rumah sakit. Dan jalannya itu macet, jalan berlawanan arah, itu jalan yang kosong. Apa yang harus Anda kerjakan? Menunggu macet dan yang kecelakaan sampai ke sana terlambat, atau Anda ambil jalur yang berbeda, salah secara prinsip tapi baik secara manfaat. Anda ambil keputusan itu. Saya ambil jalan yang melawan dengan arus karena saya mau menyelamatkan orang yang kecelakaan supaya cepat sampai ke rumah sakit. That's judgment. Ya, bagus sekali poin. Dan jangan cepat-cepat. Ini the end justify the means. Sebentar. Can you argue that to someone yang sudah dying? I don't think you will argue that. Jadi jangan juga dibuat generik. The ends justify the means. Lah kalau ends-nya menyelamatkan nyawa, let's do it. Kebayang ya? Nah, inilah letak judgment. Jadi saya pegang ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu paling ideal. Yang kuadran di ujung diagonalnya dihindari. Yang 2 itu gunakan judgment. Dan itulah kenapa harus ada leadership. That's the answer. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sekali. Bagus banget. Silakan panelis selanjutnya. Kita langsung hajar. Oke, siap. Pak Anies, Assalamualaikum. Saya Hanum Pak Anies. Salam. Dari Liputan 6. Pak Anies, kita bicara tentang core-nya Pak Anies tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini kita nggak bisa nutup mata teman-teman semua yang ada di sini dan juga Pak Anies bahwa masih jauh dari kata-kata berkualitas Pak Anies. Pak Anies setuju? Pendidikan kita. Kalau bicara overall, ya. Ya, setuju, oke. Pertanyaan saya adalah Pak, sebelum ke pertanyaan, kita ngomongin soal uang Pak. Kalau sekarang indikatornya mau dapat sekolah bagus harus bayar mahal. Semakin bagus sekolahnya semakin mahal bayarannya. Terus juga akhirnya teman-teman yang gak bisa mendapatkan uang atau orang tuanya bekerjanya ekonomi kelasnya di bawah, akhirnya anak-anaknya lebih dipilih untuk lo kerja aja deh daripada di sekolah, gue gak punya duit kata ibu bapaknya gitu. Akhirnya banyak sekali kejadian seperti itu gitu, terutama di daerah, di Jakarta pun juga banyak. Nah, ketika kita percaya bahwa sekolah itu adalah untuk membangun manusia, faktanya sekarang yang kita lihat sekolah itu fungsinya untuk mencetak pabrik pekerja Pak Anies. Lulus sekolah dipertimbangkan untuk dapat gaji yang lebih gede daripada yang gak lulus sekolah begitu. Tapi yang pertanyaan kita semua adalah generasi sekarang mungkin bertanya-tanya. Semua yang sekarang lagi sekolah, mungkin 10-20 tahun ke depan mereka yang akan leading, mereka yang akan memimpin negara ini Pak Anies. Mereka akan menjadi orang sekarang, generasi saya dan teman-teman yang ada di sini yang milenial terutama. Kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi artificial intelligence. Kita tidak dipersiapkan untuk melek digital, semuanya berjalan dengan ya udah dengan waktu apa yang kita lakukan berproses itu yang kita dapatkan gitu. Jadi kita nggak siap. Nah, apakah untuk next generasi pembelajaran dari generasi kita, apa yang akan Pak Anies lakukan dan mempersiapkan mereka untuk
lebih visioner ketimbang marketing bisnis aja udah Pak Anies sekarang. Anak-anak TK aja udah diplotin ketika mereka udah gede mereka akan menjadi customer yang seperti apa. Apakah di pendidikan ada sistem seperti itu? Itu yang kita butuhkan. Itu. Makasih Pak Anies. Ya, jadi pertanyaannya apa Hanum? Adalah bagaimana ketika kita zaman dulu aja kita tuh nggak dipersiapin untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Anak-anak nanti gimana jangan sampai mereka cuma jadi sekolah cuma dipersiapkan untuk mencetak para pekerja doang gitu untuk membangun manusia. Setuju Hanum. Jadi gini, kalau kita bicara overall memang secara umum kualitas kita masih rendah. Banyak indikator-indikator menunjukkan itu. Tapi jangan pesimis karena di kita ini ukurannya besar. Selalu kalau dibuat indeks kita pasti akan kalah dibandingkan tetangga yang lain. Ada Singapura, ada Malaysia. Kalau dibuat indeks kalah karena jumlah siswa kita ini lebih dari 50 juta. Jadi selalu rata-ratanya kalah. Tapi kalau diambil 20% terbaik kita, itu jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Singapura. Oke. 20% itu lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan kalah dalam kompetisi dengan mereka karena stok kita cukup banyak. Itu optimismenya. Oke. Yang menjadi kita khawatir yang 80% ini nih. Gitu. Oke. Contohnya aja. Tadi saya sebelum naik sini saya lihat data nih soal milenial. Saya sempat tunjukin ya tadi Marco Malu biar nggak salah saya coba lihat ini ya datanya Hanum. Jadi saya ingin sampaikan di sini soal terkait dengan pendidikan ini data sederhana aja. Millennials kita ini 86 juta, 40% lulusan SMA dan 40% lulusan SD SMP, yang sarjana 14%. Tapi 14% dari 86 gitu, itu lebih banyak daripada yang ada di Singapura, lebih banyak daripada yang di Malaysia. Itu potret. Nah sekarang bagaimana ke depannya? Saya rasa nomor satu, biaya pendidikan itu mahal. Education is expensive, but stupidity is more expensive. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi pendidikan mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dan kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka kita menentukan mau dapat apa besok. Nah kalau kita invest di pendidikan itu kecil, ya jangan harap dapat kualitas yang baik. Sama juga kita kalau invest di apapun lah, kalau kita pilih yang sepele-sepele ya nanti dapatnya juga yang sepele-sepele. Jadi menurut saya investasi itu sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga bisa diturunkan. Nih Hanum sederhana aja. Kenapa sih keluarga harus membayar biaya pendidikan tinggi? Karena negara mengurangi porsinya. Saya nih ketika zaman kuliah dulu, saya bayar Rp97.000 SPP-nya per semester. Ongkosnya berapa? Per semester Rp1 juta. Yang 900.000 dibayar oleh negara. Ketika negara mengurangi beban itu, misalnya nih negara hanya bayar 300.000, maka yang 700.000 harus tanggung oleh orang tua saya. Oke? Nah ini yang menurut saya harus dikembalikan lagi. Bahwa negara yang harus memberikan alokasi yang cukup untuk biaya pendidikan sebagai investasi agar rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan. Itu perspektifnya. Nah itu satu tentang biayanya. Apa? Dari mulai PAUD, ini pendidikan paling penting, usia dini sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua soal materinya. Saya setuju sekali Hanum, soal pendidikan itu jangan sekedar menyiapkan tenaga. Memang pendidikan tujuannya bukan menjadikan orang siap kerja. Pendidikan itu mengembangkan potensi yang ada. Tadi mungkin udah bicara sebelumnya di sini nih, ada Bu Ella mungkin masih di sini yang bicara soal pendidikan. Itu mengembangkan potensi dan yang harus ditumbuhkan adalah karakter. Itu yang paling dasar. Karakter moral maupun karakter kinerja. Itu yang paling utama. Dan ditumbuhkan, jangan dicetak. Karena anak-anak kita tidak untuk dicetak. Anak-anak kita punya potensi, mereka hanya perlu ditumbuhkan potensinya. Nah, kalau pendekatannya adalah menumbuhkan karakter, nantinya
karakter apa yang paling penting yang mereka miliki. Tadi saya sampaikan karakter moral, karakter kerja. Yang terakhir Hanum cerita, tidak dipersiapkan untuk menghadapi A, B, C. Kita memang ke depan harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pembelajar, learner. Pembelajar itu punya kemampuan untuk to learn and to unlearn. Untuk bisa melakukan keduanya. Sehingga ketika ada AI, dia akan belajar untuk bisa memanfaatkan AI. Ketika ada teknologi-teknologi baru, dia akan belajar memanfaatkannya. Nah, kemampuan learning ini, menjadi learner ini yang paling kunci. Sehingga kalau kita lihat nih negara-negara, sudah bergerak nih. Dulu ada istilah negara maju itu industrialized, advanced country, industrialist country, kemudian first world. Sekarang banyak negara menyebut dirinya kalau disebut maju apa? A learning nation, a learning country. Itu artinya negara yang terus-menerus akan keep up dengan perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu nggak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Jadi kalau kita mendidik anak kita 10 tahun yang lalu juga nggak tahu. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi learner, apapun yang terjadi di depan, dia akan bisa mengantisipasi dan memanfaatkannya. Gitu kira-kira jawabnya. Baik. Bagus sekali. Bagus sekali jawabannya. Berbobot sekali ya. Iya berbobot ya, sangat Menarik. betul. Oh, menarik. Hanum Lanjut. puas dengan jawabannya? Puas, Puas. ya, oke. Oke, izin lanjut. Lanjut. Pak Anies, selamat siang. Nama saya Afu, Pak, dari Bijak Memilih dan dari Think Policy. Afu, Pak. Iya, halo, Pak. Pangling aku. Jadi kami kan banyak berurusan dengan orang muda tadi Pak ya, yang katanya mau di-engage dan seterusnya. Dan isu-isu yang kami fokuskan memang adalah isu-isu yang kami sebut intergenerasional Pak. Jadi ini isu-isu yang membuat khawatir orang muda khususnya karena ada elemen transisi ke masa depan gitu ya. Jadi tadi disebutkan beberapa misalnya transisi digital gitu, apa ketidakpastian yang muncul dari situ. Tapi juga tidak kalah penting tentu krisis iklim gitu ya, yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak orang muda gitu. Cuma yang semakin bikin anxious tuh Pak adalah banyak di antara masalah-masalah ini tuh solusinya masalahnya sangat sistemik, sangat intertwine dan tidak semudah itu menyelesaikannya. Sampai belum tentu satu orang, nggak boleh nyebut kampanye tadi kan ya, satu orang pemimpin manapun, belum tentu bisa menyelesaikan karena masalahnya much bigger than one authority figure gitu, masalahnya sangat sistemik. Constraint-constraintnya sangat berhubungan dengan berinteraksi dengan berbagai stakeholder, berbagai kepentingan yang itu sangat-sangat kompleks. Nah kata kuncinya platformnya Pak Anies ini kan salah satunya perubahan atau pembaruan, tadi ajak orang muda dengan ide-ide baru. Bagaimana caranya atau apa rencana Pak Anies gitu ya untuk membawa pembaruan atau perubahan ini ketika banyak masalah-masalah itu tidak bisa sekedar diselesaikan dengan ganti pemimpinnya saja Pak, tapi masalah-masalahnya sangat-sangat sistemik gitu. Apa solusi-solusi sistemik yang Pak Anies bisa perkenalkan ke kita semua, terutama untuk isu-isu intergenerasional tadi, khususnya krisis iklim salah satunya. Terima kasih. Silakan Terima kasih, Afu. Gini, Afu, ini ya pertanyaan yang saya sampaikan Afu ini mendasar sekali terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan keputusan satu orang saja. Nah, saya malah mau katakan, ini pendekatan yang sejak Republik ini didirikan, itu kita adopsi. Namanya gerakan. Republik ini tidak didirikan sebagai program. Republik ini didirikan sebagai gerakan. Coba bayangkan kalau program, hanya keputusan Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya di BPUPKI, kemudian rakyat menonton. Enggak tuh. Apa yang harus kita ambil lagi dari semangat itu? Semangat, kalau bahasa sekarang, kolaborasi. Negara jangan memonopoli urusan seakan-akan hanya milik negara. Lalu dalam negara hanya pimpinan-pimpinan saja yang menentukan. Bukan, justru pendekatannya harus kolaborasi. Pendekatannya mengajak kepada semua. Kalau saya sebut dengan istilah sekarang juga movement based solution. Solusinya itu gerakan dan lingkungan hidup adalah salah satu isu yang bisa dikerjakannya lewat gerakan. Itu salah satu contoh. Dalam gerakan ada program. Tapi sesungguhnya yang lebih besarnya adalah
gerakannya. Jadi saya melihat apa sih cara membangun gerakan itu? Membangun gerakan itu begini. Ini menurut pengalaman selama ini kami lihat, membagikan perasaan pemilikan atas masalah. Masalah itu jangan dianggap milik negara saja. Masalah itu dianggap milik semua. Jadi let's own the problem. Kalau Anda merasa memiliki masalah itu, maka Anda akan mau terlibat di dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau Anda nggak merasa bagian dari masalah, ya Anda nggak mau ikut menyelesaikan masalah. Nah, hari ini seringkali kita ketemu dengan pemerintahan yang minta kepada rakyatnya tugas Anda cuma 2. Coblos saat pemilu, pilpres, pilkada, dan bayar pajak. The rest, let us do it. Oke? Tidak, harusnya kita mengajak kepada masyarakat, yuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, dilibatkan di dalam diskusi, dilibatkan idenya, bukan partisipasi, tapi kolaborasi. Nah, kami melihat dengan pendekatan gerakan itu, maka masalah yang besar itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi pendekatannya gerakan. Follow up ya. Jadi makasih Pak Anies jawabannya. Memang indah ketika kita bicara tentang kolaborasi, semua owning problemnya. Cuma kenyataannya balik lagi ke masalah-masalah sistemik tadi ya, baik itu perubahan iklim, transisi digital, inklusi sosial, itu relasi kekuasaannya atau sumber daya di dalam proses kolaborasi kan tidak setara. Ketika masyarakat diajak untuk ikut owning the problem dan jadi part of solution itu satu hal Pak. Tapi gimana kalau di dalam tadi yang kolaborasi movement ini memang ada pihak-pihak atau sumber-sumber dari masalahnya sendiri Pak yang nggak mau owning the problem atau doesn't see the problem the same way. Dan begini, yang sering tidak mau kolaborasi itu pemerintah. Pemerintah itu paling enggan. Saya merasakan betul. Saya pernah merasakan di Jakarta mencoba mengubah. Yang lebih sulit berubah itu birokrasinya, bukan warganya. Kalau warganya mau kolaborasi, pemerintahnya nggak terbiasa kolaborasi. Pemerintah itu kebiasa ngerjain sendiri. Okay? Jadi soliter Pak. Apa? Soliter. Sendiri aja gitu. Iya, kebiasa ngerjain sendiri. Sama kepentingan-kepentingan lain juga Pak, banyak di dalam prosesnya. Betul, saya kasih contoh ya. Kami di Jakarta itu ketika harus membangun kampung-kampung, itu kita terbiasa dengan pemerintah datang menyiapkan program, misalnya bangun pengerasan jalan, pengecoran jalan-jalan di kampung-kampung. Itu kita kerjakan sendiri, warga menonton. Kami ubah kemarin pendekatannya, dalam pengadaan barang itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu dikerjakan oleh dinas, tipe 2 itu oleh kontraktor, tipe 3 dan 4 itu oleh masyarakat. Nah kami mengerjakan tipe 3, tipe 4. Yang enggan siapa? Birokrasi. Nanti repot pertanggungjawabannya. Apa tipe 3, tipe 4 itu? Uangnya, dananya diberikan kepada ketua RW setempat. Ketua RW setempat merapatkan dengan seluruh warga untuk membangun, yang membangun mereka. Anggarannya dari kita, mereka yang belanja bahannya. Apa yang terjadi? Kualitas yang dibangun jauh lebih baik daripada kualitas yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Karena mereka merasa this is our money. Dan Jakarta satu-satunya kota, satu-satunya provinsi yang mau mengadopsi pengadaan barang tipe 3, tipe 4. Nanti Anda boleh cek tuh namanya tipe 3, tipe 4. Kenapa? Karena itu tipe gerakan diberikan. Yang enggan siapa? Yang enggan birokrasi. Birokrasi kepengennya kerjain sendiri atau kasihkan kontraktor. Tapi pola ini memberdayakan masyarakat, mereka yang menyelesaikan sendiri. Nah, urusan lingkungan hidup sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan begitu. Berikan kepercayaan itu pada masyarakat. Bahkan kalau Anda lihat rumah-rumah susun yang baru-baru, apakah akuarium, Bukit Duri, itu mereka bekas gusuran, kita bangunin kampung-kampung itu perumahan, apa yang terjadi? Pengelolaannya tidak dikerjakan oleh negara. Mereka membuat koperasi, kemudian mereka yang mengurus apartemen itu atau rumah susun itu, bukan negara yang mengurusnya. Berikan kepercayaan itu pada rakyat, karena rakyat sesungguhnya mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Tinggal trust itu diberikan. Nah pendekatan inilah yang menurut saya harus diberikan. Pasti kita akan ketemu dengan situasi penyimpangan, itu fungsi pengawasan. Mau dikerjakan oleh siapapun, kalau nggak ada pengawasan juga bisa ada penyimpangan. Tapi jangan kita berprasangka bahwa setiap dititipkan pada rakyat nanti akan meleset, lebih baik dikerjakan oleh negara. Nah urusan lingkungan itu justru sebaliknya. Lingkungan kita banyak persoalan muncul karena negara, karena pelaku-pelaku besar di sini. Justru sekarang saatnya untuk give the opportunity for the people
untuk involve, engage, and action. Gitu kira-kira. Mantap sekali Keren banget ya lo ya. Tuh, ternyata emang dikasih ke rakyat. Iya. Nih ada anggaran, gue kasih ke rakyat. Iya. Kata Pak Anies lebih bagus. Itu emang kalau anggarannya dipakai semua bisa semuanya lebih bagus Pak sebenarnya. Ini mau nyentuh mana nih? Enggak ada, maksudnya iya emang harus kolaboratif. Ya. Panelis lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin lebih kita fokusin ke hal-hal yang genting gitu. Kayak apa lo? Apa kayak korupsi, polisi, kabinet. Nggak ada atau apa ya, masih mental health gitu Boleh, apa boleh. kayak? Ada yang mau nanya? Politik. Wah, kamu lagi. Waduh, Mohon part maaf 2. warga Sumatera Gua ada. Barat, kita tunda dulu ya. Iya. Oh, Afu mau nanya, Afu mau nanya, boleh, Afu mau boleh. nanya. Maaf ya, Silakan, masih Afu. agak ini dulu. Tadi mungkin agak berhubungan tapi beda. Jadi Pak, bijak memilih itu juga movement, tadi senang dibilang gerakan. Jadi kita emang gerakan dari orang muda untuk orang muda yang salah satu tujuannya sebenarnya pendidikan politik. Jadi banyak hipotesis kami adalah ketika tadi Marco bilang mungkin orang muda nggak terlalu atau apatis lah terhadap proses karena nggak kenal proses politik itu seperti apa sih gitu. Jadi kami lewat website Bijak Memilih kasih informasi nih misalnya fungsinya partai harusnya apa sih. Terus selama ini koalisi-koalisi antar partai itu seperti apa, voting history partai-partai seperti apa sebagai bagian dari proses politik. Pertanyaannya Pak, kalau Pak Anies bisa berefleksi 25 tahun ke belakang, kita berdemokrasi bisa dibilang ya 25 tahun, apa sih masalah utama atau biggest flaw gitu ya di dalam sistem politik atau proses demokrasi di Indonesia yang bikin banyak orang muda juga kayak oh kayaknya hasilnya gitu-gitu aja. Maksudnya proses politik itu kayak isinya diisi keruh gitu ya, kayaknya isinya orang-orang yang punya rebutan kekuasaan aja. Nah apa sih masalah di sistemnya yang sebenarnya bisa diperbaiki bersama itu Pak? Ya, keruh, rebutan, dan lain-lain. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang unik hanya di dalam politik, ya. Jadi saya pernah ketemu teman-teman mahasiswa waktu saya masih di kampus, saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana? Saya insya Allah bisnis Pak. Oh bagus, bisnis. Nggak tertarik masuk politik. Terus dia ngelihat saya itu kayak politik gitu. Enggak Pak, saya nggak berminat ke politik. Saya tanya, kenapa? Saya juga nggak di politik, saya di kampus, dosen. Enggak Pak, politik tuh kotor. Politik tuh penuh dengan intrik. Oh oke. Kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis nggak ada intrik ya? Kalau bisnis aman dan damai ya? Enggak. Coba tanya, kompetisi paling ketat di masyarakat apa? Alfamart, Indomaret. Oke? Iya, itu paling ketat. Di mana mereka bikin cabang, muncul cabang berikutnya. Oke? Betul, iya. Starbucks, nomor satunya apa? Coffee Bean. Di mana-mana tuh. Kompetisi antar koran, media massa. Itu pengiriman koran, semua orang yang bekerja di koran pasti tahu. Pengiriman koran itu kompetisinya sangat ketat di bandara. Siapa datang duluan di tempat itu. Oke? Jadi kompetisi itu di mana-mana begitu. Bedanya, kompetisi di bisnis tidak masuk di koran-koran halaman depan. Oke? Tapi ketika kompetisi politik, masuk di koran-koran halaman depan. That's the Betul difference. sekali. Baik, Jadi itu pembeda maksud ya. saya, sekarang saya mau tanya nih, SCTV, emang gak kompetisi sama yang lain? Kompetisi dong, Pak. kompetisi lah. Idea Fest gak kompetisi dengan yang lain? Kompetisi lah. Kompetisi ada di mana-mana. Tapi tidak semua kompetisi itu diumumkan dan dibicarakan di mana-mana. Betul tidak? Betul. Jadi saya terusin dikit. NGO cari funding. Oh cari funding, kompetisi juga. Kompetisi is everywhere. Nah, lalu apa yang kemudian reflektif nih? Kita sudah melakukan demokratisasi dimulai puncak perjuangannya tahun 98. Kenapa saya katakan puncak perjuangan? Karena perjuangan menuju demokrasi itu bertahun-tahun. Di 98 ketemu momentumnya. Kemudian terbuka pintu itu. Ada demokratisasi. Apa yang terjadi? Desentralisasi dilakukan. Otoritas yang asalnya di tangan Jakarta digeser ke daerah. Oke, itu satu aspek. Yang kedua, yang asalnya berpusat di satu partai menjadi multi partai. Oke, yang asalnya terpusat di satu institusi presiden menjadi multi institusi di Indonesia ini. Ada DPR, ada BPK, ada semua tuh. Yang asalnya terkunci di dalam satu. Jadi aspek pembukaan kekuasaan itu lengkap. Pemilu yang asalnya pasti partai yang menang itu satu itu, kemudian berubah menjadi tidak jelas siapa pemenangnya. Kan itu terjadi karena pemilu. Nah, apa yang missing di situ? Kalau menurut hemat kami salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang missing adalah political party financing.
political party financing. Karena kita tidak mereform itu. Kita nggak mereform. Bikin Idea Fest ini ada ongkosnya tidak? Ada biayanya. Mengoperasikan kantor ada biayanya. Mengoperasikan organisasi ada biayanya. Nah, mengoperasikan organisasi politik itu tidak direform, bagaimana kita membiayainya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di partai politik harus cari uang sendiri untuk membiayai itu. Semuanya harus mencari uang sendiri. Dan apa yang terjadi? APBN, APBD di mana-mana. Kemudian kita lihat ini di DPRD, di DPR, semua harus mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin memberikan return. Ya bukan kemudian mengambil kasar, bukan. Tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka. Nah menurut saya Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi demokratisasi. Negara-negara lain sudah melakukan itu, negara demokrasi lain itu ada party financing, ini ada teorinya, ada prakteknya. Tinggal Indonesia mau melakukannya apa tidak. Kita dulu tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kepolisian. Kasihan, polisi itu harus bekerja di lapangan tanpa perlu anggaran. Sekarang sudah dialokasikan yang cukup, sehingga mereka bisa beroperasi dengan, bisa berkegiatan dengan ditutup anggaran yang cukup. Nah menurut saya aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing, unsurnya adalah political party financing, dan bila itu dikerjakan maka insya Allah proses politik kita menjadi jauh lebih sehat ke depan. Oke. Baik. Hanum mau nanya lagi. Menyambung. Kamu doyan nanya ya? Iya benar. Boleh. Kerjaan hari-hari kita Pak. Bener. Oke. Silakan. Pak Anies, menyambung dari yang tadi Pak Anies bicarakan, berarti bisa kita simpulkan bersama bahwa ongkos politik itu mahal adanya ya Pak Anies. Tapi Pak, kalau ngomongin soal modal pemilu yang nihil banget Pak kalau kata anak sekarang, kayak modal untuk bisa maju di legislatif ataupun pencapresan tuh mahalnya gila-gilaan. Akhirnya yang udah pada jadi pada korup Pak. Korup alasannya buat balikin modal gitu. Iya. Buat balikin modal ke partai, ke investor atau siapapun itu. Pak Anies setuju dengan ini? Tidak setuju dengan pandangan bahwa harus kembaliin modal. Bahwa itu harus dibiayai iya. Dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya, kalau misalnya maju pilkada, maka untuk kabupaten ini menjadi lebih baik. Untuk kota ini menjadi lebih baik. Tapi bukan sebagai hutang. Bahkan ketika dulu saya maju di pilkada di Jakarta, ada yang belikan hutang. Dan saya minta, hutang ini boleh saya berhutang untuk biaya. Tapi kalau saya menang, maka hutangnya dianggap lunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar hutang ini. Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk bisa menutup hutang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan dan harus membayar hutang untuk biaya politik itu. Oke? Clear di situ. Betul. Dan sebenarnya Bang Marlo, saya tuh dulu gak pernah ingin menceritakan ini. Ini gara-gara dokumen ada yang ngebuka aja keluar tuh. Jadi saya terpaksa ceritain. Viral ya Pak? Ya, tapi saya ingin tunjukkan bahwa ya biayanya mahal. Tapi kalau itu tidak diatur apa? Diatur batasannya. Harus ada, ceilingnya tuh harus ada. Kalau tidak ada ceiling itu infinite. Infinite itu artinya gak ada batas tuh. Batasnya cuma langit. Dan kalau batasnya cuma langit, maka apa yang tadi Hanum ceritakan bisa terjadi. Jadi kepada siapapun yang mendukung, ini adalah untuk lebih baiknya kota ini, lebih baiknya provinsi ini, atau lebih baiknya negara ini. Dan kita membutuhkan untuk kampanye. Tapi bukan sekedar untuk nanti ketika sudah di pemerintahan membayar. Nah, praktek yang selama ini terjadi, banyak sekali yang ceritakan seperti Hanum ceritakan. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang pada Afu pertanyaan dia, inilah problem utama yang belum selesai. Soal party financing, political financing, ini harus diselesaikan. Selama itu belum diselesaikan, maka kita akan selalu ketemu dilema-dilema yang seperti yang diceritakan tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Berbobot sekali, tepuk tangan dulu dong. Kita santai dulu. Iya. Nah, karena durasinya sudah mau habis, apakah ada pertanyaan terakhir dari panelis? Atau saya lempar ke penonton? Jangan. Panelis saja, panelis. Panelis. Oke. Siapa tahu. Aku deh. Siapa tahu. Iya. Boleh. Abigail. Mau tanya tentang isu kebebasan berpendapat, Pak. Jadi menurut aku ini kan kayak dari tadi tuh Marco ketakutan gitu kan ya. Kayak aduh Banget. saya khawatir apa segala gitu. Nah ini nih clearly ada fenomena yang namanya yang self censorship
yang terjadi. Jadi menurut aku isu kebebasan berpendapat tuh ada mungkin 2 layer. Yang pertama itu hukum yang masih banyak yang disalahgunain, yang karena mungkin multi interpretatif jadinya bisa ditarik-tarik jadi yang dibilangnya karet. Tapi yang kedua itu juga ada kultur sih, yang dimana kebanyakan yang saling melapor itu kan warga melaporkan warga, bukannya pihak yang berkuasa atau pejabat yang mungkin disinggung itu yang melaporkan, tapi relawannya atau mungkin siapanya lah, pokoknya warga melaporkan warga. Nah, apa langkah konkret dari Pak Anies untuk ngebetulin ekosistem kebebasan berpendapat Indonesia ini supaya lebih healthy, baik dari hukum dan kultur itu? Makasih Amigel. Jadi saya sependapat sekali, kita ini sudah tidak boleh lagi punya rasa takut di dalam mengungkapkan pendapat. Dan saya pernah ditanya pada waktu itu soal kebebasan ini, saya bilang selama di publik kita masih menyebut nama Indonesia dengan istilah Kanoha Wakanda, maka kita masih punya masalah dengan kebebasan berbicara di tempat ini. Betul. Udah gak boleh. Nah, mau nyebut Jakarta, terus nyebut Jakarta juga pernah ada nyebut Jakarta itu apa? Konoha, ada juga nyebut macam-macam lah gitu. Sekedar gak? Nah, menurut saya gini harus diubah itu. Satu soal aturannya, ada peraturan-peraturan undang-undang yang karet sifatnya, yang bisa digunakan untuk apa saja siapa saja oleh pemegang kewenangan. Nah ini menurut saya harus diubah undang-undang itu supaya ada perasaan kebebasan. Yang kedua, pemegang otoritas yang dikritik jangan biarkan ada praktek-praktek tuntutan-tuntutan kanan kiri. Jadi Amigel, saya mau tunjukkan rekam jejak kami di Jakarta, kurang apa kritiknya, kurang apa caci makinya, kurang apa framingnya. Pernahkah ada yang dibawa dalam penuntutan? Nol. Kami tidak pernah menuntut siapapun untuk apapun yang dikatakan. Nol, nggak pernah. Dan ketika ada salah satu dari teman kita yang mau melakukan itu, maka kami bilang don't do it. Just don't do it. Jadi jangan kemudian, oh bukan saya kok, itu kan relawan saya. Ya sama aja. Sama aja benar. Sama aja. Don't do it. Jadi ketika bilang jangan setengah-setengah. Ketika ada yang melakukan, no please don't. Kenapa? Karena itu akan merusak iklim. Tapi kita juga ketemu, Miguel, situasi di mana sudah diberitahu jangan dan ngotot terus. Oke? Kita nggak dalam posisi bisa ngatur perilaku orang. Tapi kita tunjukkan bahwa secara prinsip kami ingin agar siapapun boleh mengatakan apapun. Tetapi ada batasnya. Apa batasnya? Tidak melanggar sikap membahayakan. Oke? Kalau itu membahayakan itu ancaman fisik, kekerasan, nah itu lain cerita. Tapi selama itu ungkapan pikiran, sekedar ungkapan pikiran, maka itu sesuatu yang menurut saya harus dihormati, dihargai. Dan ini Amigel bukan saya katakan sekarang aja. Dari dulu ketika tugas di Jakarta selalu bilang, apapun dikatakan orang terhadap gubernur Jakarta itu dicatat tapi tidak perlu diproses secara hukum karena biarkan nanti sejarah yang akan menilai apa yang dikatakan oleh dia dan masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi untuk jawabannya Pak Mas Anies. Tepuk tangan semuanya. Jadi gitu kita bebas beropini ya ternyata. Betul. Baru tahu saya. Kenapa? Bebas beropini. Kamu jangan bikin panik dong. Iya, kalau nggak ditangkap biasa dicepuin gitu aja sih. Waktu kita udah habis tapi. Nah soal cepu, saya udah nggak boleh jawab. Nggak boleh. Ya udah baik. Nggak boleh. Terima kasih atas waktunya, Mas Anies. Ya, terima kasih juga untuk Pak Anies. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Ada kita lempar pertanyaan? Ada. Bercanda. Baik, waktunya sudah habis ternyata. Terima kasih semua yang sudah hadir dan mendengarkan. Kita lempar balik ke MC kali ya. Mas Anies boleh turun, panelis boleh diem sini sampai malam. Jangan. Nggak turun juga, silakan turun juga. Terima kasih banyak semuanya. Thank you Marco Marlo dan juga Pak Anies Baswedan, teman-teman semuanya. Big round of applause untuk sesi kita yang kedua nih, makin dekat dengan calon pemimpin Indonesia di Ask Me Anything bareng Marco sama Marlo. Wow, udah langsung siap-siap nih kayaknya.
Dan setelah sesi ini asik nih ya, nih Gen Z banget, kita banget anak muda ya, foto-foto. Dan teman-teman tolong nanti doorstopnya ada di luar atau di depan pintu dari Assembly Hall ini. Mohon beratur teman-teman yang audience maksud saya untuk bisa ketemu misalnya mau foto-foto ada di doorstop nanti di depan Assembly.